Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, yang terhormat calon guru penggerak Angkatan 4 tahun 2021 Lombok Timur. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya terhadap kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Amin. Dan tak lupa pula selawat dan salam kita haturkan atas junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya membacakan susunan acara sosialisasi implementasi budaya positif di SDN 1 Aikmal hari Sabtu tanggal 5 Februari tahun 2022 dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mazmur penggerak oleh paduan suara siswa kelas 5 SDN 1 Aikmal. Yang ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Aikmal. Yang keempat, penyampaian materi budaya positif oleh calon guru penggerak. Yang kelima, diskusi dan tanya jawab. Yang keenam, penutup strik doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mazmur penggerak oleh paduan suara siswa kelas 5 SDN 1 Aikmal untuk mengambil tempat yang sudah disediakan.
dari Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Aimel kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya banggakan, pertama-tama saya kita menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah kita dapat mengikuti acara sosialisasi dan implementasi budaya positif di SDN 1 Aimel tercinta ini. Kedua kalinya selawat dan salam tak lupa kita aturkan dengan alam Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menunjukkan kita ke jalan yang benar yaitu agama Islam, dan mudah-mudahan setelah dia kiamat kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan terima kasih kepada kita semua bahwa dengan adanya 2 orang guru calon penggerak di sekolah kita ini, seperti yang sudah saya sampaikan terdahulu, kita merasa bangga memiliki 2 orang calon guru penggerak, di mana ini di Lombok Timur mungkin kita satu-satunya. Nah, dalam rangka itu visi dan misi kita tentang guru penggerak ini dari awal, mari kita dukung bersama, sebab dampak positifnya insya Allah demi kemajuan di sekolah kita ini. Nah, untuk itu kepada teman-teman guru, yaitu Ibu Ida Fitrian SPD dan Ibu Esti Nirwasari SPD, silakan berjuang terus. Mudah-mudahan apa yang kalian perjuangkan ini merupakan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita juga selaku guru, mari mungkin nanti setelah selesai kegiatan ini akan banyak hal positif akan kita terima dari guru-guru kita, sehingga insya Allah pembelajaran yang dicanangkan oleh pemerintah kita berjalan dengan lancar, aman, dan bertujuan seperti apa yang diajarkan oleh pemerintah kita untuk tahun ke depan. Nah, dengan demikian sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih, sebab ada informasi juga tentang calon guru penggerak ini, karena yang lulus calon guru penggerak ini adalah teman-teman kita GGT. Ada beberapa sekolah yang guru PNS-nya yang sudah senior merasa tidak menerima lah begitu. Padahal jika hal itu tidak kita terima, maka dengan sendirinya kita merasa menutupi kekurangan kita. Nah, bagaimanapun kita adalah manusia biasa, insya Allah tidak ada kita yang sempurna. Nah, dengan demikian apa yang diajarkan oleh guru penggerak ini nanti, mari kita saling mengisi informasi. Kita yang misalkan kekurangan tentang informasi, mari kita bertanya. Kemudian demikian juga jika ada informasi yang baik dari guru-guru kita yang non, misalnya guru penggerak, ada masukannya untuk calon guru penggerak, mari juga kita terima, sehingga akan bertambah ilmu pengetahuan kita antara satu dengan yang lainnya. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat berjuang ke depan. Kalau tidak salah 9 bulan, tapi ini sudah 2 bulan berjalan. Alhamdulillah dari tim yang membina teman-teman kita calon guru penggerak ini, subhanallah begitu positif, begitu ramah katanya kita yang di SD 1 Aimel ini. Mudah-mudahan 7 bulan ke depan insya Allah akan lebih baik daripada hari ini. Itulah kita yang insya Allah, kata orang bijak, orang yang sukses adalah hari besok akan lebih baik dari hari ini, begitu seterusnya.
Demikian sekali lagi, mohon maaf jika ada salah. Saya Ridwan mengucapkan selamat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas segala ucapan, pesan, dan kesannya. Semoga dengan pesan tersebut dapat memberikan kita manfaat untuk kita terima. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya penyampaian materi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak. Kepada calon guru penggerak, waktunya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, rekan guru yang kami hormati pula. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana telah membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang, minaz zulumati ilan nur. Implementasi, sosialisasi, dan implementasi budaya positif. Di sini ada 6 materi yang nanti secara bergantian akan kami jelaskan. Acara selanjutnya penyampaian materi budaya positif oleh calon guru penggerak Ibu Esti Dilwasari. Padanya kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah menyempatkan waktunya untuk sedikit duduk mendengarkan kami mengadakan sosialisasi dan implementasi budaya positif ini. Bukan maksud dari kami berdua untuk menggurui, tapi di sini kami sedikit sharing ilmu yang kami telah dapatkan kurang lebih selama 2 bulan dalam program guru penggerak ini. Tadi sudah dibahas oleh rekan saya. Modul yang kami akan bahas ini budaya positif, di mana ada 6 kajian di dalamnya, yaitu perubahan paradigma, arti disiplin, dan 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Saya lanjutkan untuk yang 2.4, 2.5, dan 2.6. 2.4 pemenuhan kebutuhan dasar. Baik, seluruh tindakan manusia atau tindakan siswa-siswa kita tentunya memiliki tujuan tertentu, di mana tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan apa yang mereka inginkan atau apa kebutuhan yang mereka rasakan, seperti itu. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, cinta dan kasih sayang atau belonging. Yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan kesenangan, fun. Dan yang kelima adalah kebutuhan kekuasaan atau power. Dimana sebelumnya saya jelaskan dulu apa arti dari kebutuhan dasar manusia yang 5 ini. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Di sini sifatnya yaitu fisiologis atau fisik. Untuk bertahan hidup, misalnya berupa rumah, kesehatan, dan makanan. Kemudian ada yang kedua, cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima oleh lingkungan sekitarnya maupun diterima oleh guru-gurunya, seperti itu. Adalah kebutuhan ini bersifat psikologis, di mana anak merasa ingin disukai atau diterima oleh lingkungannya. Yang ketiga, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan.
yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang keempat adalah kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang, adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Yang kelima, kekuasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, adalah keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Baik, untuk lebih mudahnya kita sebagai guru menganalisis sebenarnya apa sih kebutuhan siswa ini yang diinginkan, apa yang tujuan dari siswa itu melakukan sesuatu. Kita ambil satu kasus, misalnya ada seorang anak, anggap saja namanya Adit, merampas bekal makanan milik temannya. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk mengetahui apa keinginan anak ini? Tentunya dengan kita menanyai mereka. Kita tanyai dia, misalnya Adit, kenapa kamu melakukan hal itu? Apabila dia beralasan melakukan hal itu karena dia merasa lapar atau tidak membawa bekal dari rumah, tentu itu adalah dia ingin memenuhi kebutuhan dasar yang pertama, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian apabila alasan Adit atau anak ini adalah untuk diperhatikan oleh teman-temannya, kemudian nanti teman-temannya melapor kepada ibu guru, kemudian ibu guru pasti berinteraksi dengan orang tua, dan orang tua memperhatikan anaknya. Tentu ini yang diharapkan oleh anak itu. Ini menyangkut kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kemudian apabila alasan dari anak ini adalah merasa bosan dengan bekal yang dibawa dari rumah, misalnya lauknya itu saja, sehingga dia ingin mencicipi bekal temannya yang lain. Nah, ini merupakan bentuk kebutuhan dasar tentang kebebasan. Dia ingin mencicipi beraneka ragam lauk yang dibawa oleh temannya itu, seperti itu. Lanjut, apabila alasannya adalah dia merasa senang melihat ekspresi teman-temannya ketika dijahili oleh dia pada waktu mengambil makanannya. Begitu, ini tentunya dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya untuk yang poin 4, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Selanjutnya, apabila anak ini beralasan melakukan tindakan itu karena ingin merasa hebat di depan temannya, dia ingin mempunyai pengaruh di depan temannya, sehingga apapun yang dikatakan kepada temannya akan mengikutinya. Ini tentunya adalah kebutuhan dasarnya sebagai kekuasaan. Nah, di mana kebutuhan dasar kekuasaan ini biasanya dilakukan oleh anak-anak yang kurang dalam bidang akademik. Karena kalau bilang akademik, mereka tidak mencapai suatu kepuasan tersendiri, atau misalnya nilainya tidak pernah memuaskan, maka dia mencari jalan lain untuk memuaskan dirinya sendiri, walaupun itu hal yang negatif, tapi itu merupakan kebutuhan dasar dia untuk mencapai kepuasan itu. Seperti itu. Kita lanjut pada materi 2.5, yaitu 5 posisi kontrol. Sebelumnya, mengapa kita sebagai guru atau sebagai individu, pemimpin pembelajaran harus mengetahui pentingnya posisi kontrol ini adalah dikarenakan bila kita mengetahui posisi kontrol ini, kita sebagai pemimpin pembelajaran paham bagaimana cara mewujudkan budaya positif yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, baik di kelas maupun di luar kelas atau di lingkungan sekolah, untuk menumbuhkan karakter bagi siswa, karakter yang baik, di mana dituntut di sini karakter siswa itu adalah karakter yang berpedoman pada profil pelajar Pancasila. Di sana ada 6 item, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berpikir kritis, bernalar berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan kreatif. Alhamdulillah, kami berdua sudah mulai perlahan-lahan untuk menerapkan budaya positif yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Kemudian posisi kontrol ini juga sangat penting
untuk mewujudkan disiplin positif, di mana mewujudkan membutuhkan motivasi yang datang dari dalam diri atau intrinsik tanpa adanya paksaan dari luar. Kemudian 5 posisi kontrol yang kami maksud di sini adalah yang pertama penghukum, kemudian yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, 4 sebagai pemantau atau monitor, dan kelima yaitu sebagai manajer. Kita bahas yang penghukum dulu. Sebagai penghukum, seorang penghukum atau guru yang bertindak sebagai penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau hukuman verbal. Misalnya hukuman fisiknya itu berupa memukul atau mencubit siswa, kemudian hukuman verbalnya itu melalui kata-kata, misalnya patuhi aturan ibu guru atau awas kalau kamu tidak patuhi, itu termasuk hukuman verbal. Ada juga yang perkataan yang kamu selalu saja salah, misalnya siswa di dalam kelas tidak pernah benar menyelesaikan soal, kemudian kita mengatakan kamu selalu saja salah, kamu saja yang terakhir selesai. Itu merupakan kalimat penghukum untuk siswa. Ini diharapkan mulai kita kurangi di dalam kelas. Kemudian biasanya guru yang melakukan posisi penghukum ini karena dia senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia, yaitu dengan cara menghukum siswa, padahal itu kurang baik. Kemudian yang kedua yaitu pembuat orang merasa bersalah, di mana guru yang berposisi membuat orang atau siswa merasa bersalah, yaitu nanti siswanya akan merasa tidak nyaman, kemudian bersalah atau rendah diri. Di sini murid akan menilai diri mereka gagal atau tidak berharga atau telah mengecewakan orang-orang yang mereka sayangi. Kalimat yang biasanya digunakan guru yang bisa menimbulkan rasa bersalah ini adalah misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau ibu kecewa sekali dengan nilai kamu. Kemudian atau berapa kali sih ibu harus bilang jangan melakukan hal ini, atau bagaimana coba kalau nanti orang tuamu tahu kamu melakukan hal itu. Itu jangan sama sekali kita lontarkan kepada anak-anak, karena itu membuat mereka merasa bersalah, di mana pembuat orang merasa bersalah ini sebenarnya lebih berbahaya daripada membuat orang dihukum. Poin pembuat orang merasa bersalah lebih berbahaya daripada guru penghukum, dikarenakan apabila guru penghukum, bila kita menghukum siswa, emosinya akan keluar saat itu siswa. Misalnya apabila kita pukul, nanti setelah kita pukul, siswa itu akan emosinya diluapkan misalnya dengan merobek kertas atau mencoret bukunya, atau hal yang fatal misalnya merusak benda-benda gurunya, misalnya merobek tas gurunya dan sebagainya. Apabila membuat orang merasa bersalah, emosinya itu tertanam di dalam, tidak keluar, sehingga yang kita takutkan nanti akan suatu saat meletus, di mana apabila emosi ini meletus, dia bisa membahayakan dirinya dengan cara melukai dirinya atau melukai orang lain. Itulah yang membuat pembuat merasa bersalah ini lebih berbahaya dari penghukum. Kita lanjut untuk posisi kontrol yang teman. Di sini guru tidak menyakiti murid, namun berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Tentunya teman ini ada dampak negatif dan ada dampak positifnya. Misal dampak positif yaitu siswa dan guru akan akrab. Siswa merasa senang bersama guru itu, sehingga dengan begitu guru akan lebih mudah mengontrol atau mempengaruhi dari perilaku atau karakter siswa tersebut. Itu dampak positifnya. Sedangkan dampak negatifnya adalah yaitu apabila siswa ini tidak disuruh oleh guru tersebut, maka biasanya dia enggan untuk melakukan hal itu. Ini dikarenakan ada rasa ketergantungan kepada guru itu. Biasanya itu dilakukan oleh siswa yang merasa akrab dengan salah satu guru, di mana kalimat-kalimat yang bisa menimbulkan posisi teman antara siswa dan guru adalah misalnya, ayo bantulah demi ibu ya, atau ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini,
Atau bisa juga, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu yang bereskan. Nah, kalimat inilah yang biasa membuat anak ketergantungan kepada gurunya. Kemudian yang keempat adalah posisi kontrol pemantau atau monitor. Tentunya pemantau atau monitor ini adalah mengawasi, di mana seorang guru yang berposisi kontrol monitor bertanggung jawab atas perilaku siswa yang dia awasi, yang kita awasi. Kemudian posisi pemantau ini lebih berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Misalnya ada peraturan yang dibuat, pasti ada sanksi atau konsekuensinya. Di sanalah letak pemantau atau monitor. Kemudian biasa kalimat yang digunakan oleh guru sebagai monitor atau pemantau adalah, bila anak melakukan kesalahan, ditanya dulu peraturan apa yang kamu langgar atau kesepakatan kelas apa yang kamu langgar, apa yang telah kamu lakukan, apa sanksi atau konsekuensi atas tindakan kamu. Langsung ke arah sanksi atau konsekuensi. Kemudian kalau yang manajer atau posisi kontrol manajer, posisi yang diharapkan yang dilakukan oleh semua guru di Indonesia, yaitu posisi manajer, di mana sebagai mentor, guru sebagai manajer bisa berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya untuk mendapatkan solusi atas permasalahan sendiri. Di sini ada kolaborasi antara murid dan guru untuk memecahkan masalah. Bedanya dengan pemantau atau monitor, apabila pemantau, bila siswa melakukan kesalahan, guru langsung memberikan sanksi atau konsekuensi. Misal kalau dia terlambat datang sekolah, sanksinya adalah nanti menulis tugas pada jam istirahat. Begitu, itu yang pemantau. Kalau manajer tidak, dia akan menanyakan pada siswa, apa yang kesepakatan kelas yang kamu yakini. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Bila siswa mengatakan bersedia, kita arahkan kepada siswa itu bagaimana bentuk tanggung jawab kamu terhadap kesalahan itu. Tidak langsung diberikan sanksi. Itu bedanya pemantau dengan manajer. Kemudian lanjut pada materi segitiga restitusi. Baik, di sini segitiga restitusi adalah merupakan tindakan dari posisi kontrol manajer. Guru yang bertindak sebagai manajer apabila menemukan siswa yang melakukan kesalahan akan melakukan restitusi, di mana restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan menstabilkan identitas. Yang kedua adalah tahapan validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah tahapan menanyakan keyakinan. Di mana pada tindakan menstabilkan identitas, guru di sana bertindak menstabilkan dulu apa permasalahannya, apa identitasnya dengan pertanyaan misalnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, nah kamu jangan berkecil hati seperti itu. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, banyak orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Kita stabilkan dulu dia, banyak orang yang tidak sempurna, jangan sampai berkecil hati seperti itu. Jadi anak tidak akan merasa gagal atau tertekan. Kemudian setelah kita stabilkan, baru kita naik ke tahapan yang kedua, yaitu kita validasi tindakan mereka yang salah. Bisa dengan pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan selain hal yang kamu lakukan tadi? Kita mengarahkan, tidak memberikan jawaban, tapi kita mengarahkan, biarkan mereka sendiri yang menemukan jawabannya. Setelah itu, kita naik ke tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan, di mana bisa kita mulai dengan menanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Tadi sebelumnya pasti sudah dibuat kesepakatan kelas yang sudah dijelaskan, itu ada beberapa kesepakatan kelas. Kita tanyakan pada anak itu,
nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Apakah kamu meyakininya seperti itu? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Lalu bagaimana cara kamu untuk menempuh pribadi yang seperti itu? Seperti itu. Jadi mengarahkan, bukan memberikan jawaban. Itu yang diingini oleh program guru penggerak ini, di mana pemimpin pembelajaran yang tentunya pusatnya pada siswa. Siswa pemeran utama, guru hanya fasilitator. Akhir kata mengambil kata bijak dari Ki Hajar Dewantara, murid itu tidak dilahirkan sebagai kertas yang kosong, tidak. Tapi murid itu dilahirkan dengan kertas yang ada garis-garis samarnya. Disinilah tugas seorang guru untuk menebalkan garis samar itu, bukan menulisnya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon maaf bila ada salah tutur kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya diskusi dan tanya jawab. Kepada Bapak dan Ibu guru kami persilahkan. Satu pertanyaan dari ibu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya tanyakan di sini, tadi Bu Esti Nirwasari menjelaskan masalah 5 posisi kontrol. Di sini yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Nah sekarang bagaimana cara kami? Misalnya ada anak-anak yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan sekolah atau mengganggu temannya yang lain. Bagaimana cara kami mengatasinya agar anak-anak itu tidak merasa dihargai atau rendah diri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk dijawab oleh Ibu kita. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi katakan membuat orang merasa bersalah, membuat anak itu merasa gagal atau rendah diri. Ini merupakan posisi kontrol yang nomor 2 yang hendaknya jangan sampai kita lakukan. Apabila anak melakukan suatu kesalahan, sebaiknya kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Seperti kata saya tadi, kita melakukan restitusi. Restitusi itu adalah mengajak anak ini untuk kolaborasi. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang membuat mereka merasa bersalah, tapi sampaikan kata-kata yang meyakini mereka, yang membuat mereka bisa menemukan apa solusi dari kesalahan itu. Buat mereka sadar dulu, mereka telah membuat kesalahan yang mana. Kemudian setelah mereka sadar, kemudian tanyakan, apakah kamu meyakini kesepakatan kelas? Iya Ibu, kita yakini. Kalau begitu kamu yakini apakah kamu melanggar atau tidak? Saya melanggar Ibu guru, misalnya seperti itu. Baik, kamu melanggar, lain kali jangan kita lakukan lagi. Bagaimana cara kamu, tindakan kamu agar kamu tidak melakukan tindakan itu, agar kamu tidak melanggar kesepakatan kelas tadi. Setelah mereka menemukan sendiri, oh begini Ibu guru begini. Oh baik, seperti itu. Ya. Ada tambahan dari Ibu Ida? Sepertinya sudah jelas ya, di sini untuk mengamati 3 restitusi. Yang pertama yang kita lakukan itu kita stabilkan siswa dulu, kemudian kita validasi, kemudian yang terakhir menanyakan itu dia 3 hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu tanpa kita membuat siswi kita merasa gagal atau bersalah. Terima kasih atas
memberikan dukungan dan motivasinya kepada guru penggerak kita. Untuk acara berikutnya penutup setelah doa. Itu ada. Alhamdulillah acara telah selesai dan saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu guru. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rancang pembelajaran harga. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas itu adalah aturan-aturan yang harus kita lakukan atau kita yakini di dalam kelas. Tidak boleh kita langgar. Kalau kita langgar dapat konsekuensinya atau dapat sanksi. Mengerti? Ya, sekarang anak-anak sudah siap untuk membuat kesepakatan kelas? Ibu guru akan membagi kalian menjadi 4 buah kelompok. Masing-masing kelompok akan ibu guru bagikan bahan dan alat yang kita gunakan untuk membuat kesepakatan kelas. Sudah bawa guntingnya dari rumah? Sudah. Dapat guntingnya. Sekarang ibu guru bagikan ada kertas berwarna, kemudian ada nanti jadi hiasannya, dan ada spidol. Masing-masing kelompok membuat 3 buah kesepakatan kelas. Nah, nanti kita tempel di kertas kantor. Mengerti? Sekarang ibu guru bagikan. Nah, ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Kemudian ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Ya. Nah, dibuat kesepakatan kelasnya ya. Tiap kelompok harus berbeda kesepakatan kelasnya. Hiasannya digunting. Semua gunting hiasannya. Nah, Audi yang buat, yang nulis kesepakatan kelasnya. Di sini coba ibu guru lihat. Ya, apa ini? Apa kesepakatan kelas yang dibuat ini? Ah, pakai masker. Hebat. Gunting terus ini, gunting. Benar bu guru? Iya, digunting rumputnya. Kemudian kelompok 3 buat apa ini? Kesepakatan kelas apa? Berdoa. Ya, berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar. Hebat. Yang lain gunting hiasannya, ya digunting kupu-kupunya, digunting. Nah, kelompok 4. Apa? Bila keluar ya, bila keluar izin. Nah, kalau keluar kelas kita harus izin. Hebat. Nah, apa juga kesepakatan kelas yang dibuat?
Tempel Audi. Sekarang ingat tempatnya ya. Geseran saya, geseran. Ya, mulai. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu